Nah sekarang itu banyak orang-orang sekuler itu mengatakan semua agama itu sama. Seakan-akan sudah tidak ada lagi innad dina indallahil Islam. Pokoknya mereka itu sementing baik. Makanya dulu ada seorang yang ketika ada bencana besar dia menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan hartanya semua. Apakah orang seperti itu layak untuk disiksa? Mereka baik, tapi nggak masuk Islam. Banyak di luar sana orang-orang baik, sosialnya baik, hidupnya baik, tapi nggak Islam. Kenapa nggak bisa masuk surga? Lah yo, misalnya begini Pak Hadi, sampean itu ingin sekolah di ITS misalnya. Syaratnya untuk masuk ITS apa? Daftar. Setelah daftar bayar. Setelah bayar mengikuti pelajaran. Itu prosedurnya. Setelah pelajaran setengah tahun diujikan, 3 semester diujikan, 3 bulan diujikan. Lah Pak Hadi ini dia nggak daftar, tapi pinter. Dia masuk kelas, mendengarkan, mengerjakan soal bisa. Wong pinter, baik, tapi nggak daftar. Kira-kira suatu saat Pak Hadi ini lulus apa tidak? Tidak. Orang kafir boleh dia baik secara sosial, tapi logika kebenaran dia tetap kafir dan tidak daftar. Lah pendaftarannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang masuk Islam itu, yang masuk surga itu ya hanya orang Islam. Selain Islam sebaik apapun tidak masuk surga. Itu kunci, Pak. Qul i wa rabbi. Aja muk gara-gara sampean pengen nyenengno tanggamu sing kejawen. Kayak aku ini ora tau salat, aku ya ora Islam, aku ki ya apa nek ngarani aliran pokoke aku iku salatku ngetan. Pokoke nyembah apa? Gak apa-apa Mbah, sing penting apik, nek sampean apik ya swarga. Amin amin piye kok amin. Lah itu sudah terjadi di zaman orang-orang munafik toh, yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah untuk mencari ridho dari mereka. Kamu mencari kerelaan dari mereka. Yahlifuna billahi lakum litardau anhum fa iddardau anhum fa innallaha yarda ankum. Kalau kamu meridhokan mereka, Allah tidak ridho padamu. Paham ya maksudnya nggih? Wis aja tiru. Ini loh, Kanjeng Nabi tahu, dia ditanya tentang akhirat, Kanjeng Nabi tahu mereka hanya menghina. Tapi sama Allah jawab dengan kebenaran. Qul i wa rabbi innahu lahaq. Katakan ya, siksa itu akan ada. Azab itu akan ada. Demi Allah Tuhanku, itu benar. Wa ma antum bimu'jizin, dan ketika itu kalian tidak akan pernah bisa melemahkan azab itu. Kalian tidak akan pernah bisa melemahkan azab itu. Makanya bejo beruntung sekali ya. Kita ditakdirkan oleh Allah masuk ning Jawa, hidup di Nusantara, tapi kita masih merasakan iman dari bapak ibu kita. Makanya yang paling berat itu zaman era Wali Songo. Saya bayangkan itu Masya Allah. Wong di Kalimantan yang pedalaman saja sulitnya setengah mati, apalagi zaman dahulu. Mulane zaman biyen niku wong mati 1 hari sampai 7 hari itu pesta komer. Iya, kanggo lek-lekan, melekan, orang ada meninggal, pesta komer. Kemudian orang-orang kanjeng-kanjeng Sunan padha nglumpuk ning Ampel. Kemudian mereka bersidang. Sunan Kalijogo mengatakan bagaimana dengan umatku yang 7 hari itu nanti dia itu khomer sampai 1 sampai 7 hari. Setelah itu setiap malam Jumat pesta sampai 40 hari. Setelah itu menunggu sampai 100 hari. Ini bagaimana? Apa yang kita lakukan? Kalau kita larang secara langsung, mereka akan meninggalkan Islam. Loh, santri saya yang di Kalimantan Tengah itu pernah Pak saya ditawari. Namanya ular sing ndek, ular sayur Pak. Ular sayur itu panjangnya hanya 1 meter. Antara kepala sama buntut ekor itu mirip. Sing buntut yang mana, sing ekor yang mana nggak patek kelihatan. Tapi makanannya daun. Dan itu disayur sama orang sana, Pak. Makanan sehari-hari. Saya lewat itu di
Tawani, Pak Yai, ular sanjar Pak Yai. Loh, urung mbok karamno to. Ya urung. Ki ijek zaman, Masya Allah. Nanti dulu. Nah, kemarin tak tanya lagi, ketika pulang tak tanya lagi. Ular sekarang di sana, ular saja sudah karam. Sudah Pak ya, alhamdulillah orang-orang sekarang sudah sadar itu nggak boleh dimakan. Loh, itu tahapannya seperti itu. Makanya akhirnya ya sudahlah khomernya diganti dengan la ilaha illallah, la ilaha subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Terus saiki dadi apa? Tahlil. Lane kowe kok ngaramno tahlil, membid'ahkan tahlil, berarti kamu nggak belajar sejarah. Ujuk-ujuk bid'ah, ujuk-ujuk syirik, ujuk-ujuk kowe ku sing nggo agama iki sapa, Bro? Mbok sadar bahwa kita itu step by step. Apakah kita dengan tahlil itu syirik? Ya juga tidak. Makanya saya pernah di Sumatera itu mengalami satu hal ketika nisfu Sa'ban itu, Masya Allah, ngeri Pak. Nisfu Sa'ban itu ada orang bawa kupat, ditolak sama ustadznya sana Pak. Ditolak sama ustadznya karena Rasulullah tidak pernah membuat ketupat. Ya orang-orang gak ketupat wong ora ono janur ning kono. Iya, adanya kurma, Pak. Terus tak kasih tahu, Mbah, nek kepengin kupatan ayo ning dalem mawon, nanti tak doane. Wah, saweneng alhamdulillah Ustaz. Terus tak jelaskan. Esensi daripada ketupat itu sedekah, karena malam nisfu Sa'ban orang itu harus gemar sedekah. Sedekah untuk memberitahu orang-orang sebentar lagi puasa Ramadan. 2 minggu lagi sebentar lagi puasa Ramadan. Aslinya itu. Tapi untuk memberitahu mereka, kalender orang ngerti ya. Ketika nggak diberitahu seperti itu ya hilang Pak. Wong di daerah Jember, Pelosok itu ada. Ketika malam nisfu Sa'ban itu nggak ketupat, nganggo apem Pak. Tak tanya ustadznya, ini kok pakai apem? Ya Pak Yai, karena sebentar lagi mulut-mulut umat Islam akan ngapem semua. Ngapem semua. Ngapem maksudnya gak makan waktu siang. Terus tak jelaskan. Esensi ketupat itu artinya sedekah. Kalau kita pernah umroh, kalau kita pernah haji, pasti tahu apa yang dilakukan orang-orang Madinah dan Mekah ketika Kamis dan Senin. Orang sah ngenteni kopatan Pak di sana Pak. Setiap Senin dan Kamis, sing haji, sing umroh mesti ngerti. Anaknya itu suruh jadi makelar. Maksudnya digelar plastik, Pak. Plastik, panjang plastiknya. Yo, pasti plastik, di sana nggak ada daun pisang, Pak. Nah, di sini daripada beli plastik di kapas, lebih baik gunakan daun pisang podo wae. Esensinya sama, ada sing penting, Pak. Di Mekah itu plastik panjang, kemudian ditaruh kurma, ditaruh susu, kadang-kadang ada roti, kadang-kadang ada daging, Pak. Satu soft itu berapa orang, kemudian anaknya itu di pintu Masjid Nabawi, di pintu Masjidil Haram. Ayo ikut dikongkong done, Pak. Aku ngomong langsung, saya nggak puasa, nggak apa-apa. Nggak mau sholat, nggak mau boleh mangan. Lah karena di sini nggak ada plastik, adanya itu daun pisang, yang nganggo daun pisang. Di sini sampean nganggo kurma ngene, Pak, lidah sangkeme sampean. Sariawan langsung, Pak. Orang sini senengnya tumpeng ya dibuatlah nasi, kemudian dikai apa? Kuning-kuning ben rasane gurih karena orang Jawa itu seneng apa? Gurih. Kok sangane medhit temen mok nasi tok gurih, ya dikai mie, ya dikai tempe, dikai pitik merkungkung. Endok, teri. Akhirnya apakah itu syirik? Ya enggak, toh esensinya kan sama dengan roti, dengan kurma, dengan susu. Di sana adanya susu onta, Pak, susu kambing. Di sini nek gak wong sugih yo enggak beli kuat, enggak kuat beli. Akhirnya nggo marimas. Enggak apa-apa. Terus kamu mengatakan marimas ini bid'ah ini. Rasulullah enggak pernah minum marimas. Minumnya susu onta. Yo lidah sangkemu, Pak. Paham nggih? Jadi ngaji itu harus sesuai esensinya apa. Qul lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun wa yastambi'unaka ahaqunhu. Mereka bertanya kepada Muhammad, apakah benar siksa itu akan ada? Qul i wa rabbi, jawab dengan benar, ada. Demi Tuhanku, innahu lahaq, itu benar adanya. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak akan pernah bisa melemahkan. Walau anna likulli nafsin wallahu a'lam bishawab.